tahun baru di Pare enak kali ya? Nggak tahu, ya udah nggak usah. Menghabiskan liburan di kampung Inggris Pare itu tuh selain untuk belajar, terus kayak untuk nongkrong juga, untuk nyari teman, nyari pengalaman baru, nyari teman baru. Jadi aku baru banget pulang dari Pare di liburan sekolah kemarin sama Kirani. Awalnya tuh cuma wacana aja, karena nggak nemu jadwal yang pas antara aku sama Kirani kan. Apalagi dia anak pondok, terus aku itu di sini full day school. Jadi buat kita merencanain semuanya tuh susah gitu. Tapi di menjelang keberangkatan, itu kita banyak komunikasi sampai pada akhirnya berangkatlah kita ke Pare. Kita waktu itu berangkatnya bertiga, aku, Kirani, sama adiknya. Kita naik kereta tuh udah ngambil tiket yang jamnya itu paling pagi. Sementara perjalanan ke Pare itu tuh 12 jam. Sampai Pare tuh jam 11 malam kan di stasiun Kedirinya. Kita dijemput sama pihak lembaga. Buat dari stasiun ke lembaga itu sekitar 1 jam lebih lah. Seingat aku kita nyampe lembaga itu jam 1 dini hari. Nah pas udah nyampe sana, aku pikir kita langsung masuk ke asramanya, langsung masuk ke kamar biar bisa tidur juga kan. Pas aku nyampe sana itu sepi banget, terus gelap, kayak nggak ada satupun orang yang menyambut kedatangan kita di sana. Ternyata kita tuh harus nunggu office-nya buka. Akhirnya kita tidur dulu di mana? Di musola. Jadi di lembaga itu konsepnya mereka punya wilayah sendiri buat belajar. Jadi kayak ada banyak banget kelas. Nah, kita tidur di musola itu dari jam 1 malam sampai pagi. Setahu aku, office lembaganya itu buka jam 6. Jadi aku bangun, itu office-nya belum buka. Akhirnya kita sempat nyari makan dulu sambil nunggu office-nya buka. Aku ngurusin pendaftaran, terus pelunasan, baru kita masuk asrama, masuk campnya. Kita tuh sengaja ngambil kereta hari Sabtu supaya nyampenya tuh hari Minggu, dan di hari Minggu kita bisa full istirahat. Karena Seninnya itu udah mulai belajar. Mapel pertama itu startnya dari jam setengah 7. Nah, kelas yang pagi ini tuh kelas-kelas intermezzo buat kelas-kelas berikutnya. Jadi kelas itu cuma berjalan setengah jam. Habis itu balik lagi ke asrama sama Kiranya sama Dila juga. Dari jam 7 sampai jam setengah 9 itu tuh kita ada free time. Jadi kita bisa sarapan, terus bisa bersih-bersih. Setengah 9 itu balik lagi ke kelas. Kelasnya berlangsung sampai jam setengah 12. Jadi kayak 3 jaman itu nonstop. Sekalipun ganti mata pelajaran itu tuh cuma ada jeda waktu 3 sampai 5 menit sambil nunggu gurunya datang. Setengah 12 itu istirahat lagi. Kita makan siang, sholat zuhur 1 jam, dari jam setengah 12 sampai jam setengah 1. Habis itu mulai lagi kelasnya sampai jam berapa? Sampai jam setengah 4. Yang paling enak itu adalah free time di habis asar ini. Dan sore itu biasanya aku pakai buat jalan-jalan. Entah itu beli jajan atau kayak ke kafe. Terus pernah juga muter-muter kampung Inggris. Itu free time terlama. Tapi kita masih ada kelas. Di kelas malam ini tuh khusus mereview mata pelajaran yang kita pelajari dari pagi sampai sore tadi. Jadi kayak pengulangan. Itu dari setengah 7 sampai setengah 9. Tapi nggak setiap hari setengah 9. Kadang-kadang kalau misalkan emang udah selesai di awal, itu jam 8 udah boleh balik. Atau kadang setengah 8 pun juga udah balik gitu. Aku tuh ngambil lembaga yang paketan sama makan. Sebenarnya aku sama Kirani itu kalau makan tuh makan apa aja, kita bisa makan apa aja, dan kita bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan gitu, dengan tempat sekitar kita. Tapi kan kita bawa Dila juga, Dila tuh termasuk yang picky eater, jadi dia kalau makan itu pemilik. Di sepanjang jalan itu kafe banyak banget. Terus menu-menunya itu menu standar kafe pada umumnya, tapi harganya murah dan kayak terjangkau, ramah gitu di kantong. Aku tuh kayak berasa orang kaya gitu loh di sana, karena bener-bener kafenya bagus, terus makanannya itu kayak makanan fancy, tapi aku bisa beli itu. Kayaknya dalam waktu sehari kalau kita ke kafe 2 kali itu enggak ini deh, belum menghambur-hamburkan uang. Sementara kalau di sini kita ke kafe sekali doang, itu tuh kayak rasanya aduh, dompet langsung tipis kan. Terus kita juga suka ke lapangan, jadi di lapangan itu tuh banyak banget jajanan, kayak dari makanan ringan sampai makanan berat. Terus ada sushi, pokoknya banyak banget jajanannya, itu enak-enak dan tentunya murah. Nah ini tuh kedua kalinya aku pergi ke kampung Inggris Pare. Sebelumnya aku udah pernah sama Kirani juga, kita bedanya berdua. Kalau kali ini bertiga sama adiknya. Yang tahun lalu itu kita ngambil program 10 hari. Yang kemarin aku ke kampung Inggris Pare pas liburan, aku kan cuma ngambil waktu 1 minggu, 7 hari. Kenapa ya aku balik ke kampung Inggris Pare lagi? Karena sensasi belajar bahasa Inggrisnya tuh beda. Terus suasananya juga enak, makanannya enak-enak. Salah satu alasan baiknya itu sih. Kayak aku mau liburan, apalagi aku tipe yang suka jalan-jalan. Jadi 2 kali aku ke kampung Inggris Pare, dan setiap kali di hari terakhir jalan pulang ke stasiun Kedirinya, aku naik mobil.
itu aku selalu sedih, aku selalu nangis karena kayak sedih meninggalkan tempat itu. Walaupun cuma sebentar, kayak feel-nya tuh dapet gitu. Ya kamar itu tuh berasa kamar aku. Teman-teman tuh kayak ngaklop banget sama aku, terus guru-guru tuh juga kayak enjoy gitu ngajarinnya